Cinta Sang Pewaris. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab tahun 1918 sampai tahun 1921. Bab 1918. Saya ingat pernah pergi ke kota Longchuan ketika saya masih sangat muda. Tetapi kemudian, ibu dan ayah saya sama-sama dibunuh oleh orang-orang Rockefeller. Kakek nenek saya selalu berpikir bahwa hal ini ada hubungannya dengan keluarga Qin kami, jadi setelah ibu saya meninggal, saya tidak pernah mendengar kabar dari keluarga Qin saya lagi. Saya punya menghubungi mereka sebelumnya, dan saya belum pernah melihat mereka, karena Anda berencana pergi ke kota Longchuan kali ini, maka saya dapat mengikuti Anda ke sana untuk melihat. Qin Lan berkata dengan lembut kepada Fendi Zanders. Kalau begitu kamu tidak harus pergi ke kelas. Saat ini, Fendi Zanders masih enggan membawa Qin Lan ke kota Longchuan, karena dia merasa pergi ke kota Longchuan kali ini mungkin tidak dalam bahaya, jadi lebih baik pergi sendiri. Aku hanya akan meminta cuti sekolah. Kata Qin Lan ringan. Tidak apa-apa. Fendi Zanders tahu bahwa dia tidak bisa membenarkan Qin Lan, jadi dia hanya bisa mengangguk tanpa daya. Setelah melihat Fendi Zanders setuju, Qin Lan tidak terlihat terlalu senang, tetapi berbalik dan duduk di sofa untuk menonton TV. Fendi Zanders kembali ke kamar. Keesokan harinya, pukul 7 pagi. Fendi Zanders dan Qin Lan tiba di Bandara Internasional Yangcheng dan menaiki penerbangan ke kota Longchuan, Provinsi Gaoshan. Setelah naik pesawat, Qin Lan memejamkan mata dan beristirahat. Dan Fendi Zanders memanfaatkan waktu ini untuk berlatih. Dalam sekejap, suatu hari berlalu, dan pesawat akhirnya tiba di kota Longchuan, Provinsi Gaoshan. Setelah Fendi Zanders dan Qin Lan turun dari pesawat, Qin Lan awalnya berencana mencari hotel untuk beristirahat, tetapi Fendi Zanders tidak ingin membuang waktu, dan ingin langsung pergi ke Piao Miaozong untuk menyelidiki. Bagaimanapun, tadi malam tertunda sepanjang malam, dan orang-orang dari keluarga Gongsun mungkin telah tiba di kota Longchuan satu langkah lebih awal, jadi Fendi Zanders tidak ingin membuang waktu lagi. Meskipun Qin Lan tidak rela dalam hatinya, dia juga tahu bahwa Fendi Zanders datang ke sini untuk urusan serius, jadi dia tidak banyak bicara, dan naik taksi bersama Fendi Zanders. Kemana kalian berdua pergi? Setelah masuk ke dalam mobil, sopir taksi bertanya kepada Fendi Zanders sambil tersenyum. Tuan, apakah Anda kenal sekte Piao Miao? Fendi Zanders bertanya dengan lembut. Apakah kamu akan pergi ke sekte Piao Miao? Sekte Piao Miao berada di puncak Gunung Sangqing, yang cukup jauh dari sini, dan jalan pegunungan mungkin tidak mudah untuk dilalui. Ekspresi wajah sopir taksi itu adalah agak tidak normal, seolah-olah dia tidak mau pergi. Selama kamu mengirim kami ke suatu tempat, uang itu akan menjadi milikmu. Fendi Zanders berkata langsung. Hehe, tidak apa-apa. Melihat Fendi Zanders begitu murah hati, sopir taksi itu menjawab sambil tersenyum, lalu menyalakan mobilnya. Sepanjang perjalanan, Fendi Zanders melihat pemandangan di luar jendela mobil. Awalnya beberapa lampu jalan terlihat, namun setelah taksi memasuki gunung, lampunya semakin berkurang. Lebih dari 2 jam kemudian, sopir taksi menghentikan mobilnya, dan berkata kepada Fendi Zanders, pria tampan, jika kamu lurus sepanjang jalan ini, kamu akan menjadi Piao Miaozong, dan penduduk Piao Miaozong tidak mengizinkan mobil luar masuk. Oke, aku mengerti. Fendi Zanders mengangguk ringan, lalu membuka pintu dan keluar dari mobil. Qin Lan ragu-ragu sejenak dan berjalan bersama Fendi Zanders. Fendi Zanders, apakah kamu yakin Piao Miaozong ada di sini? Kenapa aku merasa ini gunung tandus? Qin Lan mengerutkan kening dan berkata dengan lembut. Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu mengetahui dengan baik situasi di kota Longchuan? Kamu tidak tahu di mana letak sekte Piao Miao yang paling terkenal di kota Longchuan, bukan? Fendi Zanders dengan enggan menjawab Qin Lan. Saya baru berusia 5 tahun ketika saya datang ke kota Longchuan. Setelah bertahun-tahun, saya tidak memiliki kesan tentang banyak hal. Qin Lan cemberut dan berkata. Sekte Piao Miao seharusnya ada di dekat sini. Fendi Zanders menjawab dengan ringan. Bagaimana kamu tahu? Qin Lan bertanya sedikit bingung. Saya bisa merasakan nafas banyak pejuang di depan saya. Fendi Zanders menjelaskan. Qin Lan tidak banyak bicara setelah mendengar perkataan Fendi Zanders, karena dia tahu bahwa alam Fendi Zanders saat ini adalah ahli seni bela diri kuno, jadi Fendi Zanders dapat merasakan beberapa hal, tetapi dia tidak bisa. Fendi Zanders dan Qin Lan sama-sama pejuang, jadi jalan pegunungan ini sama sekali tidak sulit bagi mereka berdua. Dibutuhkan waktu 1 jam bagi orang biasa untuk melakukan perjalanan, tetapi mereka hanya membutuhkan waktu kurang dari 10 menit. Setelah beberapa saat, Fendi Zanders dan Qin Lan akhirnya tiba di gerbang sekte Piao Miao. Faktanya, masih terdapat celah antara kemunculan Piao Miaozong dalam imajinasi Fendi Zanders, karena Piao Miaozong yang muncul di hadapan Fendi Zanders saat ini bukanlah sebuah bangunan bergaya Tiongkok kuno, melainkan sebuah rumah bangsawan yang sangat mewah. Terdapat banyak villa keluarga tunggal di Manor, dan 2 gedung bertingkat 10, hampir semuanya merupakan bangunan modern.
Jika bukan karena 3 karakter besar Piao Miaozong yang tertulis di gerbang istana, Fendi Zanders bahkan akan berpikir bahwa dia telah menemukan tempat yang salah. Saat ini, lampu di dalam Sekte Piao Miao sangat terang, dan Fendi Zanders juga menemukan beberapa mobil diparkir di pintu masuk Sekte Piao Miao. Sepertinya kita masih selangkah terlambat. Fendi Zanders menoleh untuk melihat ke arah Qinlan, dan berkata dengan lembut kepada Qinlan. Apakah orang-orang dari keluarga Gongsun sudah tiba? Qinlan bertanya. Seharusnya. Fendi Zanders mengangguk, lalu melanjutkan, tapi belum terlambat bagi kita untuk datang. Selama keluarga Gongsun belum meninggalkan Sekte Piao Miao, semuanya akan baik-baik saja, dan kita bisa menangkap mereka semua sekaligus. Setelah mengatakan ini, Fendi Zanders langsung masuk ke Sekte Piao Miao. Pada saat yang sama, di aula pertemuan Sekte Misti. Master dari Sekte Piao Miao dan beberapa tetua semuanya berkumpul di sini, dan Boni Zhang serta pria parubaya lainnya juga berada di aula. Master dari Sekte Piao Miao adalah seorang lelaki tua berusia sekitar 60 tahun, dan dunia seni bela diri kuno hanyalah prajurit peringkat Suan peringkat ketiga. Bagaimanapun, Sekte Piao Miao bukanlah sekte besar, dan sebenarnya sangat penting untuk memiliki prajurit peringkat Suan peringkat ketiga yang bertanggung jawab. Tidak buruk. Adapun para tetua lainnya, mereka semua berada di ranah prajurit peringkat Suan. Selain itu, jumlah murid Sekte Misti sekarang melebihi 1000, dan biaya masuk untuk satu orang saja berharga 100.000 yuan setahun. Oleh karena itu, Sekte Misti telah mendapatkan banyak uang atas nama penerimaan murid selama bertahun-tahun, jadi mereka membangun sebuah di istana yang begitu megah. Villa-villa di istana semuanya ditinggali oleh para tetua, sedangkan 2 gedung tinggi ditinggali oleh para murid. Meski biaya masuk Piao Miaozong sangat mahal, namun bisa membuat orang awam menjadi pejuang. Anda bisa mendapatkan perlindungan dari Sekte Piao Miao. Jadi setiap tahun pasti ada orang yang ingin bergabung dengan Misty Sect. Tuan Zanders, saya tidak tahu mengapa Anda datang ke Sekte Piao Miao kami kali ini. Pada saat ini, Fei Yuning, penguasa Sekte Misti, bertanya pada Boni Zhang. Bab 1919. Master Sekte Fei, saya, Boni Zhang, selalu menjadi orang yang kasar, dan saya suka berbicara terus terang. Saya datang ke sini kali ini terutama untuk menanyakan tentang seseorang. Kata Boni Zhang dengan sangat lugas. Setelah mendengar kata-kata ini, Fei Yuning memasang ekspresi aneh di wajahnya. Karena dia samar-samar menebak siapa orang yang ingin ditanyakan Boni Zhang. Siapa yang ingin ditanyakan oleh Tuan Zanders? Fei Yuning bertanya dengan suara rendah. 20 tahun yang lalu, seorang pria datang ke Sekte Piao Miao Anda dari Yangcheng. Nama asli pria ini adalah Suan Yuan Tuo, tetapi semua orang yang mengenalnya memanggilnya Tuan. Boni Zhang berbicara langsung. Fei Yuning tersenyum tipis ketika mendengar kata-kata Boni Zhang, lalu berkata perlahan, Tuan Zanders, saya pikir Anda mungkin menemukan tempat yang salah. Saya tidak tahu orang yang Anda sebutkan. Master Sekte Fei sangat pandai bercanda. Suan Yuan Tuo dan Wang Qian, tetua keempat dari Sekte Piao Miao Anda, adalah sepasang kekasih. Master Sekte Fei pasti tahu tentang ini. Sambil berbicara, Boni Zhang perlahan menoleh untuk melihat seorang wanita muda cantik tidak jauh dari situ. Meski usia remaja cantik itu sudah di atas 40 tahun, namun tubuh dan kulitnya tetap terawat. Sepertinya usianya baru sekitar 30 tahun, dan penampilannya juga sangat cantik. Wanita muda cantik itu tampak sedikit marah ketika mendengar perkataan Boni Zhang, dan dia berteriak pelan, Tuan Zanders, bagaimana Anda tahu bahwa saya adalah kekasih orang itu? Anda jelas-jelas memfitnah saya. Penatua Wang, apakah saya memfitnah Anda atau tidak? Hati Anda harus sangat jernih. Boni Zhang menjawab dengan ringan. Tuan Zanders, jangan bicara omong kosong tentang beberapa hal. Pada saat ini, sesepuh lain dari Sekte Piao Miao mau tidak mau mengingatkannya. Ya, Tuan Zanders, Sekte Piao Miao kami sangat sopan karena wajah Tuanmu Zhang Zongxi, tetapi jika Anda mempermalukan tetua Sekte Piao Miao kami tanpa alasan, jangan salahkan Sekte Piao Miao kami karena bersikap kasar. Seorang pria kuat mengikutinya. Oke, berhentilah berdebat. Fei Yuning mengerutkan kening dan memarahi. Semua orang terdiam setelah mendengar kata-kata Fei Yuning. Fei Yuning menoleh untuk melihat ke arah Boni Zhang, dan kemudian berkata dengan ringan, Tuan Zanders, kami benar-benar tidak mengenal orang yang Anda beritahu kami tadi, dan kami belum pernah melihatnya sebelumnya. Jika Anda tidak punya pekerjaan lain, tolong kembalilah, Bar. Master Sekte Fei, karena saya dapat menemukan Sekte Piao Miao Anda, itu berarti saya harus memiliki bukti di tangan saya untuk membuktikan bahwa orang yang saya cari telah datang ke tempat Anda. Boni Zhang berhenti sejenak, lalu melanjutkan, saya akan memberi Anda Piao Miaozong 2 pilihan sekarang. Pilihan pertama adalah memberitahu saya keberadaan orang ini. Keluarga Gongsun kami akan memberi Anda Piao Miaozong sejumlah besar uang. Uang ini cukup kalian Sekte Piao Miao telah menerima murid selama 100 tahun. Bagaimana dengan pilihan kedua? Fei Yuning menyipitkan matanya dan bertanya. Pilihan kedua adalah jika Anda tidak mau memberitahu saya keberadaan orang ini, maka saya hanya dapat memilih untuk menggunakan beberapa metode lain agar Anda memberitahu saya. Boni Zhang berkata perlahan. Hahaha. Setelah mendengar kata-kata Boni Zhang, Fei Yuning tidak bisa menahan tawa, lalu menyipitkan matanya dan berkata, Tuan Zanders, apakah Anda mengancam saya?
Benar, aku mengancammu, kamu bisa memikirkan bagaimana kamu harus memilih. Boni Zhang mengangguk tanpa basa-basi. Boni Zhang, bukankah kamu terlalu sombong? Jika tuanmu mengatakan ini hari ini, Sekte Piao Miao kita mungkin sedikit takut, tapi kualifikasi apa yang kamu miliki? Kamu tidak berpikir kamu bisa berurusan dengan semua orang di Sekte Piao Miao kita, benarkah? Tetua ketiga berteriak. Kakak ketiga, jangan bicara omong kosong dengan orang ini, lakukan secara langsung. Tetua kedua yang berapi-api itu meraung, lalu bangkit dan bergegas menuju posisi Boni Zhang. Ledakan. Tetapi sebelum tetua kedua bergegas ke Boni Zhang, pria parubaya yang diam-diam duduk di sebelah Boni Zhang langsung bangkit dan menamparkan dada tetua kedua dengan keras dengan punggung tangannya. Tetua kedua mundur 3 atau 4 langkah untuk menstabilkan tubuhnya. Baru pada saat inilah semua orang menyadari bahwa pria parubaya di sebelah Boni Zhang juga seorang seniman bela diri misterius, dan levelnya tidak rendah. Boni Zhang memandang orang-orang dari Sekte Piao Miao dan tersenyum, lalu berkata dengan lembut, saya lupa memperkenalkan Anda, ini adalah adik laki-laki saya Zhang Wenyao, dia setingkat dengan saya dan merupakan seniman bela diri tingkat tinggi peringkat Xuan. Apa? Setelah Fei Yuning mendengar kalimat ini, ekspresi wajahnya sedikit berubah. Anda harus tahu bahwa Fei Yuning adalah yang paling kuat di antara orang-orang di Sekte Misti. Dia adalah seniman bela diri tingkat tinggi peringkat Xuan. Dengan bantuan tetua lainnya, mereka masih memiliki kekuatan untuk melawan Boni Zhang. Namun siapa sangka Boni Zhang akan ditemani oleh seniman bela diri misterius tingkat ketiga untuk membantunya. Dalam hal ini, tidak mudah bagi Piao Miaozong untuk menghadapi Boni Zhang. Sepertinya Tuan Xander siap menghadapi Sekte Piao Miao kita. Fei Yuning berkata dengan suara rendah. Melawanmu. Setelah Boni Zhang mendengar kalimat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir, dan kemudian berkata dengan ringan, Master Sekte Fei, menurutmu apakah jika saya datang ke sini hari ini untuk menangani Sekte Piao Miao Anda, maka saya akan duduk di sini dan memberitahu Anda ini. Aku hanya berharap kita bisa menangani masalah ini dengan damai. Saya tahu apa yang Anda katakan, dan Sekte Piao Miao kami belum pernah mengunjungi orang ini, apa yang Anda ingin saya katakan? Mungkinkah ini tempat sembarangan untuk berbohong kepada Anda? Fei Yuning mengertakkan gigi dan bertanya dengan suara rendah. Entah kamu tahu atau tidak, aku akan tahu begitu aku mencobanya. Boni Zhang tidak bermaksud berbicara omong kosong dengan Fei Yuning, jadi dia menoleh dan melirik Zhang Wenyao di sampingnya. Tanpa ragu-ragu, Zhang Wenyao bangkit dan bergegas menuju tetua kedua yang baru saja dipukul mundur olehnya, dan kemudian meninju dada tetua kedua. Off. Kecepatan Zhang Wenyao sangat cepat sehingga Fei Yuning tidak menyadari apa yang sedang terjadi, dan tetua kedua meninggal di depan semua orang. Boni Zhang, kamu berani membunuhku, tetua dari Sekte Piao Miao. Fei Yuning meraung dengan marah. Master Sekte Fei, saya tidak suka berbicara omong kosong. Saya akan memberi Anda waktu sebentar untuk memikirkannya sekarang. Jika Anda masih tidak berencana memberitahu saya di mana guru berada sekarang, saya akan membunuh orang kedua. Boni Zhang berhenti sejenak, lalu memandang sekilas ke orang lain di ruangan itu, dan berkata dengan lembut, masih ada 6 tetua yang tersisa di Sekte Piao Miao Anda, jadi Anda masih punya waktu 6 menit. Boni Zhang, kamu terlalu banyak menipu orang. Fei Yuning akhirnya tidak tahan lagi. Bab 1920. Tapi Fei Yuning sama sekali bukan lawan Boni Zhang, dan dalam 2 gerakan, Fei Yuning terjatuh ke tanah. Bagaimanapun, masih ada kesenjangan besar antara prajurit tingkat Xuan dan prajurit tingkat tinggi Xuan. Boni Zhang, jika kamu berani membunuh semua orang di Sekte Piao Miao saya hari ini, apakah kamu tidak takut diejek oleh rekan-rekanmu di seni bela diri kuno? Fei Yuning mengertakkan gigi dan berteriak. Malu. Setelah Boni Zhang mendengar kalimat ini, dia tidak bisa menahan cibiran, dan kemudian berkata dengan ringan, yang lemah akan mempertimbangkan hal-hal ini. Kamu. Fei Yuning memandang Boni Zhang dan tidak tahu harus berkata apa. Waktunya habis, bunuh yang lain. Saat ini, Boni Zhang tiba-tiba berteriak. Begitu kata-kata itu keluar, sesepuh lain dari sekte berkabut juga mati di tangan Zhang Wenyao. Pada saat ini, ekspresi wajah para tetua sekte berkabut ini sangat ketakutan, karena kekuatan Zhang Wenyao dan Boni Zhang terlalu menakutkan, dan mereka tahu bahwa mereka tidak bisa menjadi lawan mereka sama sekali. Setelah Fei Yuning melihat adegan ini, ekspresi wajahnya sangat marah, dan dia berteriak dengan keras, Xiao Yun, berapa lama kamu akan bersembunyi untuk orang itu? Apakah kamu benar-benar akan menyaksikan sekte Piao Miao kami dimusnahkan? Wang Qi mendengar kalimat ini, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak tertegun sejenak, lalu menggigit bibirnya dan berkata, tidakkah kamu hanya ingin tahu di mana Suan Yuantuo berada? Aku akan memberitahumu sekarang, tetapi meskipun kamu mengenal Suan Yuantuo Anda tidak dapat menemukannya dimanapun. Apakah saya dapat menemukannya adalah urusan saya, Anda hanya perlu memberitahu saya di mana Suan Yuantuo berada. Boni Zhang berkata dengan ringan. Bagus. Wang Qian menarik napas dalam-dalam, lalu berkata dengan suara rendah, kamu benar, Suan Yuantuo memang datang ke sekte Piao Miao kami 20 tahun yang lalu, tapi kemudian. Boom. Namun saat ini, pintu kamar tiba-tiba dibuka dari luar. Suara keras itu langsung menyela kata-kata Wang Qi.
Wang Qi tertegun sejenak, lalu dengan cepat mengangkat kepalanya untuk melihat ke pintu. Sementara itu, seorang pria muda dan seorang wanita cantik memukau yang sangat seksi perlahan masuk ke aula. Semua orang tercengang saat melihat dua orang ini. Ini sangat hidup. Fendi Zanders berjalan ke aula dengan langkahnya, dan berkata kepada semua orang sambil tersenyum. Siapa kamu? Untuk apa kamu datang ke sekte misti kami? Fei Yuning ragu-ragu sejenak, lalu berteriak pada Fendi Zanders dengan suara rendah. Siapa saya? Fendi Zanders tersenyum tipis, lalu perlahan mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah Bonnie Zhang, dan berkata dengan lembut, kamu harusnya tahu siapa saya, kan? Apakah kamu Fendi Zanders? Bonnie Zhang mengerutkan kening dan bertanya. Ya, saya Fendi Zanders. Fendi Zanders mengangguk. Hehe. Bonnie Zhang memandang Fendi Zanders dan mencibir, lalu berkata dengan ringan, sepertinya tebakanku tidak salah, wanita itu Chen Xiaowu benar-benar bersamamu, apakah kamu di sini untuk mati sekarang? Aku di sini untuk membunuhmu. Fendi Zanders berkata dengan lembut. Saya selalu mendengar bahwa Anda, Tuan Zanders, memiliki keterampilan yang luar biasa. Hari ini saya ingin melihat seberapa mampu Anda, untuk membuat Bos Gongsun sangat menghargai Anda. Bonnie Zhang tidak mengatakan omong kosong apapun di depan Fendi Zanders, dan bergegas menuju Fendi Zanders dengan kakinya. Jika sebelumnya adalah Fendi Zanders, dia mungkin bukan lawan Bonnie Zhang, tetapi Bonnie Zhang saat ini di depan Fendi Zanders hampir seperti orang dewasa menghadapi anak berusia 3 tahun. Harus dikatakan bahwa kecepatan Bonnie Zhang memang sangat cepat, dan dia bergegas menuju Fendi Zanders dalam sekejap mata. Bonnie Zhang mengangkat tinjunya dan melemparkannya ke arah Fendi Zanders. Ledakan. Terjadi ledakan keras. Hampir semua orang yang hadir melebarkan matanya saat ini, dan ekspresi wajah mereka juga sangat luar biasa. Karena pukulan mengancam Bonnie Zhang diblok oleh Fendi Zanders dengan satu tangan. Fendi Zanders memegang tinju Bonnie Zhang di tangan kanannya, dengan ekspresi yang sangat tenang di wajahnya, ini mungkin perbedaan kekuatan yang nyata. Dan Qin Lan berdiri di belakang Fendi Zanders, dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Lagi pula, dia sudah lama tidak melihat Fendi Zanders bergerak. Terakhir kali dia melihat Fendi Zanders bergerak adalah di keluarga Qin. Saat itu, Fendi Zanders hanyalah seorang pejuang biasa, bahkan mungkin Qin Lan dapat dengan mudah mengalahkannya. Namun dalam waktu kurang dari setahun, Fendi Zanders telah membuat kemajuan luar biasa. Bahkan jika tuanmu datang, dia bukanlah lawanku. Fendi Zanders melihat bagian Boyu ini dan berkata dengan tenang. Bonnie Zhang sepertinya ingin mengeluarkan tinjunya, tetapi tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia tetap tidak bisa bergerak setengah poin. Bonnie Zhang memandang Fendi Zanders di depannya, dengan ekspresi sangat terkejut di wajahnya, karena dia tidak pernah menyangka bahwa kekuatan Fendi Zanders begitu menakutkan. Dentur. Namun, saat ini, tangan kanan Fendi Zanders langsung memutar lengan Bonnie Zhang. Ah! Bonnie Zhang tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Fendi Zanders mengangkat kakinya dan menendang perut Bonnie Zhang dengan keras. Bonnie Zhang terbang dalam sekejap, lalu menabrak tembok dengan keras. Puff. Bonnie Zhang memuntahkan seteguk darah, ekspresi wajahnya sangat menyakitkan. Tidak ada yang mengira Bonnie Zhang akan begitu rentan di depan Fendi Zanders, bahkan Fei Yuning pun membeku di tempatnya. Bagaimanapun, ekspresi wajah Bonnie Zhang sangat menyakitkan. Meskipun Bonnie Zhang telah mendengar banyak tentang Fendi Zanders dan mengetahui betapa menakutkannya kekuatan Fendi Zanders, yang tidak pernah terpikirkan olehnya adalah kekuatan Fendi Zanders. Itu jauh lebih tinggi dari dirimu sendiri. Setelah Bonnie Zhang bertemu Fendi Zanders barusan, dia berpikir bahwa Fendi Zanders hanya bisa menjadi seniman bela diri misterius di usia yang begitu muda, tetapi saat ini dia menyadari bahwa rumor tentang Fendi Zanders di luar tidaklah salah, dan kekuatan Fendi Zanders sangat kuat. Mungkin saja dia benar-benar berada di atas ahli seni bela diri kuno. Setelah melihat adegan ini, semua orang di Misty Sect juga sangat terkejut. Memang di mata mereka, kekuatan Bonnie Zhang memang sudah cukup menakutkan, namun siapa sangka kekuatan Fendi Zanders yang muncul saat ini bahkan lebih menakutkan dari Bonnie Zhang. Siapa yang diprovokasi Suan Yuan Tuo? Fei Yuning tidak bisa menahan nafas dengan suara rendah. Dan ekspresi wajah Wang Qian saat ini juga sangat jelek, dan dia diam-diam menyesali bahwa dia seharusnya tidak mengambil Suan Yuan Tuo secara pribadi. Jika bukan karena dia menerima Suan Yuan Tuo, hal ini tidak akan pernah terjadi hari ini. Meskipun Bonnie Zhang tiba-tiba dipukul oleh Fendi Zanders, dia sepertinya tidak kehilangan kekuatan bertarungnya secara langsung. Bagaimanapun, dia berdiri perlahan setelah berjuang 2 kali. Fendi Zanders memandang Bonnie Zhang dari atas ke bawah, dengan ekspresi aneh di wajahnya. Karena pukulan Fendi Zanders barusan tidak mempertahankan kekuatannya, itu adalah pukulan dengan seluruh kekuatannya. Dan Bonnie Zhang mampu berdiri saat ini, yang menunjukkan bahwa Bonnie Zhang memang memiliki kekuatan. Bab 1921. Fendi Zanders, aku baru saja meremehkanmu, kekuatanmu memang sebanding dengan master seni bela diri kuno. Melihat Fendi Zanders, Bonnie Zhang menghela nafas pelan, lalu langsung melepas pakaiannya. Ketika Fendi Zanders melihat Bonnie Zhang melepas pakaiannya, dia menyadari apa yang sedang terjadi. Karena Bonnie Zhang sebenarnya mengenakan baju besi.
Baju besi ini agak mirip dengan baju besi yang dikenakan Jiang Xiaowen saat Fendi Zanders menghadapi Jiang Xiaowen. Itu harusnya sebuah artefak. Wen Yao, kekuatan anak ini tidak sederhana, kita mungkin punya peluang untuk menang bersama. Boni Zhang menoleh untuk melihat Zhang Wunyao, dan berkata tanpa ekspresi. Dipahami. Setelah Zhang Wunyao mendengar kalimat ini, dia mengangguk sedikit, lalu langsung mengeluarkan nafas di tubuhnya. Detik berikutnya, tubuh Zhang Wunyao mulai berubah. Zhang Wunyao yang semula tingginya hanya sekitar 1,75 meter, tiba-tiba menjadi pria kuat dengan tinggi lebih dari 2 meter. Apalagi warna kulit Zhang Wunyao juga berubah, memancarkan semburan cahaya. Lampu hijau yang menyilaukan. Tidak hanya Zhang Wunyao, tubuh Boni Zhang juga mengalami perubahan. Seluruh tubuh Boni Zhang berwarna merah, memberi kesan seperti dilemparkan oleh magma, dan tingginya juga lebih dari 2 meter. Setelah melihat adegan ini, semua orang di Sekte Misti tampak lebih terkejut. Karena mereka tahu di dalam hati bahwa Boni Zhang dan Zhang Wunyao sama sekali tidak melakukan yang terbaik terhadap mereka, dan penampilan mereka berdua sekarang harus menjadi kekuatan penuh mereka. Fendi Zanders menyipitkan matanya dan menatap kedua orang itu, dengan ekspresi aneh di wajahnya. Karena Fendi Zanders dapat merasakan bahwa setelah perubahan pada tubuh kedua orang ini, kekuatan mereka sepertinya meningkat pesat. Awalnya, keduanya hanya berada di puncak prajurit peringkat Suan, tetapi saat ini, mereka tampaknya telah menyentuh master seni bela diri kuno. Ambang. Tidak heran mereka berdua memilih bertarung denganku karena mengetahui bahwa aku adalah Grandmaster Guwu. Fendi Zanders tidak bisa menahan desahan pelan di dalam hatinya. Dan Qin Lan sepertinya menyadari bahayanya, dan bertanya dengan lembut kepada Fendi Zanders, apakah Anda memerlukan bantuan saya? Kamu tidak dapat membantuku dengan apapun, saksikan saja kegembiraan dari pinggir lapangan. Fendi Zanders menjawab Qin Lan dengan ringan. Setelah Qin Lan mendengar kalimat ini, ekspresi wajahnya jelas tidak bisa berkata-kata, tapi dia tidak banyak bicara. Karena dia tahu apa yang dikatakan Fendi Zanders benar, dia, seorang pejuang misterius, benar-benar tidak dapat membantunya dalam pertempuran seperti itu. Lakukan. Pada saat ini, Boni Zhang tiba-tiba berteriak, dan langsung menuju ke arah Fendi Zanders. Boni Zhang dan Zhang Wunyao menyerang Fendi Zanders dari dua arah berbeda, dan metode bertarung mereka berbeda dari prajurit biasa. Prajurit biasa menggunakan nafas mereka untuk menyerang saat bertarung, namun Boni Zhang dan Zhang Wunyao memilih untuk bertarung dalam jarak dekat, karena keterampilan latihan tubuh mereka sangat kuat, yang membuat efektivitas pertarungan jarak dekat mereka jelas lebih kuat daripada menggunakan nafas bahkan lebih menakutkan. Dan Fendi Zanders 1 lawan 2, tetapi ekspresi wajahnya masih sangat tenang. Pada saat ini, sosok Boni Zhang berkedip dan dia langsung meninju Fendi Zanders. Pukulan Boni Zhang mengandung kekuatan api yang sangat dahsyat. Ketika Fendi Zanders merasakan Boni Zhang mendekatinya, sepertinya suhu di sekitarnya meningkat. Dinding es. Fendi Zanders menggeram pelan. Dinding es muncul di depan Fendi Zanders. Ledakan. Tinju Boni Zhang menghantam dinding es dengan keras. Ekspresi wajah Boni Zhang sedikit berubah, karena dia tidak menyangka Fendi Zanders begitu mahir dalam mengendalikan kekuatan 5 elemen. Ketika Fendi Zanders menerobos ke ranah master seni bela diri kuno, bahkan tanpa bantuan belati 5 elemen, dia masih bisa menggunakan kekuatan 5 elemen dengan mudah. Inilah sebabnya Fendi Zanders memberi Long Chow belati 5 elemen. Detik berikutnya, serangan Zhang Wunyao terjadi satu demi satu. Zhang Wunyao datang ke belakang Fendi Zanders, mengangkat kakinya dan menendang punggung Fendi Zanders. Namun, kecepatan reaksi Fendi Zanders masih sangat cepat. Dia berbalik dan langsung meraih pergelangan kaki Zhang Wunyao. Ekspresi wajah Zhang Wunyao sedikit terkejut, dia tidak pernah menyangka reaksi Fendi Zanders akan secepat itu. Pada saat ini, Fendi Zanders tiba-tiba melakukan kekuatan dengan tangan kanannya, dan langsung mengusir Zhang Wunyao. Tubuh Zhang Wunyao menghantam Boni Zhang dengan keras seperti bola meriam, dan kedua tubuh tersebut membentur dinding ruang pertemuan pada saat yang bersamaan. Namun, ini hanyalah permulaan. Setelah Fendi Zanders menjatuhkan mereka berdua ke udara, dia tidak memberi mereka kesempatan untuk bereaksi, dan sosoknya muncul tepat di depan mereka dalam sekejap. Ledakan. Terjadi ledakan keras. Fendi Zanders mengangkat kakinya dan langsung menginjak kepala Zhang Wunyao. Yang tidak disangka orang-orang adalah tendangan Fendi Zanders langsung meremukkan kepala Zhang Wunyao. Zhang Wunyao tewas seketika di tempat. Bahkan Qin Lan mundur 2 langkah karena terkejut setelah melihat pemandangan ini, dan kemudian dengan paksa menstabilkan tubuhnya. Lagi pula, di mata Qin Lan, gaya Fendi Zanders dalam melakukan sesuatu sama sekali tidak seperti ini. Kecuali jika ini adalah pilihan terakhir, Fendi Zanders tidak akan membunuh orang. Namun saat ini, Fendi Zanders tampak menjadi orang yang berbeda. Saat dia membunuh Zhang Wunyao, Fendi Zanders tidak ragu sama sekali. Qin Lan menatap matanya yang indah, seolah dia tidak percaya bahwa pemuda yang berdiri di depannya benar-benar Fendi Zanders yang dia kenal di Universitas Jiangcheng. Setelah melihat pemandangan ini, semua orang di Sekte Piao Miao juga terlihat sangat ketakutan, karena mereka dapat merasakan bahwa pemuda kurus dan lemah ini tampaknya lebih menakutkan daripada orang seperti Boni Zhang. Wen Yao. Boni Zhang berteriak sekeras-kerasnya, dengan ekspresi sangat marah di wajahnya. Aku datang ke sini hari ini untuk membunuhmu.
Fendi Zanders memandang Bonnie Zhang dan berkata dengan tenang. Kamu tidak bisa membunuhku, tapi aku. Setelah Bonnie Zhang bereaksi, dia membuka mulutnya untuk berbicara. Tapi Fendi Zanders tidak memberi Bonnie Zhang kesempatan untuk berbicara sama sekali, jadi dia mengetuk pelan dengan tangan kanannya. Cahaya dingin melintas di kepala Bonnie Zhang. Begitu saja, Bonnie Zhang meninggal di depan Fendi Zanders bahkan tanpa mengucapkan kalimat terakhirnya. Ketika Fendi Zanders melihat Bonnie Zhang sudah mati, dia mengulurkan tangannya dan merobek baju besi di tubuh Bonnie Zhang, lalu melemparkan Qin Lan ke samping, dan berkata dengan lembut kepada Qin Lan, pakai baju besi ini. Meskipun Fendi Zanders tidak tahu apa itu baju besi Bonnie Zhang, dia merasa karena baju besi ini dapat membantu Bonnie Zhang menahan pukulannya, itu berarti baju besi ini pasti merupakan harta karun.